bersama dengan kitab surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan sambutan dari takmir masjid Darus Syafii. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua PJ JIH Kabupaten Malang. Acara dilanjutkan dengan haflah doa yang nanti akan ditampilkan senandung lantunan bacaan ayat suci Al-Quran Karim oleh teman-teman Puro dari Kabupaten Malang, dan dilanjutkan dengan acara ngaji bareng bersama beliau Abuya Haji Abdul Mumin Syafii, dan acara ditutup dengan doa, dan terakhir acara ramah-tamah dan buka bersama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh takmir Masjid Darus Syafii yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Anwar. Kepada beliau waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi kepada Rabbul Alamin. Yang mungkin masih dalam bacaan yang kami hormati bapaknya, para ustaz sewilayah Kabupaten Malang yang kami hormati, para ibu beserta jajaran dari pengurus Kabupaten wilayah Kabupaten Malang yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berwajah di Masjid Darus Syafii dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya pada sore hari ini Allah senantiasa mencurahkan segala rahmat dan nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berikan sahabatnya mulai di dunia sampai nanti pada yaumul qiyamah. Hadirin berhadirat yang kami muliakan, kami atas nama pengurus takmir Masjid Darus Syafii mengucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran segenap dari PJ Jabar Kabupaten Malang, JIH Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan kami merasa sangat berterima kasih
Oleh sebab itu kami atas nama Takmir dan Syairin manakala di dalam kegiatan ini nanti kami menyambut dari segala baik itu tempat maupun hal-hal yang lainnya yang terkait ada kurang-kurangnya kami atas nama pengurus Takmir dan Syairin mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memberikan tempat di sini. Kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Itu yang bisa kami sampaikan. Manakala dari kami pengurus dan semua jajaran Takmir Masjid dari Syairin dalam menyambutnya, kami mohon maaf bila ada kekurangan baik disengaja maupun tidak. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih kepada beliau Ustaz Anwar selaku Ketua Takmir Masjid Darus Syairin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Acara selanjutnya adalah kami ucapkan ahlan wa sahlan marhaban kepada Alhamdulillah Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita semua. Semoga selalu diberikan sehat walafiat. Acara akan kita lanjutkan kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PJ CPHM Kabupaten Malang yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Ustaz Abdul Aziz. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukurillah tidak ada khawal wa tidak bila ma'ad. Khadikillah wa mutarabtul bil-Qur'ani wa ulama asabdi wa sajdah bil-khusus makin pulang menjadi haji waktu bersama ini. Oleh sebab itu PJ itu Kabupaten Malang beserta jajarannya, kawan-kawan pengurus PJ Kabupaten Malang yang hadir dalam sekolah ini, pengurus PAJ JDHNU Kabupaten Malang yang hadir dalam sekolah ini, ada dari Abel Ganting, dari Lawang, dari Turen, Bantul, Wajah, dan sebagainya. Guru Lawang juga hadir, alhamdulillah, termasuk pakai sendiri sebagai penyelenggara. Yang kami hormati Takmir Masjid Darus Syairin Sabtu, yang kami hormati hadirin warahmatullahi dan mohon maaf kepada para santri dan pengurus PAJ tidak merasa hormat dan tampil saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah atas karunia-Nya sehingga kula panjenengan wonten ing sampeyan takdir dari Allah untuk hadir di satu majelis yang mulia, tempat yang barokah, sekaligus menghadiri majelis ilmu
yang terkait dengan masalah Al-Quran. Mudah-mudahan syukur kita dengan amal yang baik ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Para bapak ibu hadirin rahimahullah. Atas nama PJJGA itu kepada malam mengucapkan terima kasih kepada PAJ yang telah memenuhi harapan program kami dalam rangka Haflatul Quran, di mana kegiatan rutin yang senantiasa kita laksanakan di setiap bulan Ramadan. Acara ini adalah merupakan bagian dari program yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu selama organisasi Jabatan Qurban Kabupaten Malang, di mana isinya adalah nanti bahwa hasanah dakwah Sayyidina Abdiyah silang kuais majelis ini beberapa saat, kemudian setelah nanti penampilan kori-kori yang sangat potensial di Kabupaten Malang, bahkan ada beberapa yang sudah berprestasi baik di Jawa Timur ataupun nasional. Yang ini memang menjadi aset dan potensi Kabupaten Malang, sekaligus melatih tenggorokan para kori-kori di Kabupaten ini. Mereka kadang-kadang tidak paten toko, maka melalui cara ini mudah-mudahan sebagai media menggaris atas para kori-kori yang ada di Kabupaten Malang. Yang tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tabib Masjid Al-Syamilin atas partisipasi yang luar biasa sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan yang luar biasa ini. Hadirin rahimahullah, tanpa terasa bahwa amanat BPDRT Jawa Timur pernah berulama bahwa organisasi atau masa khidmat PJJGA Kabupaten Malang ini yang sudah seharusnya akan melaksanakan konferensi PJJGA. Oleh karena itu, ini mungkin bisa dibilang tahun terakhir masa khidmat kami ketika bersama panjenengan, khususnya terkait dengan kegiatan Haflatul Quran yang nanti insya Allah mohon doa selanjutnya pada hari Ahad tanggal 31 Maret PJJGA akan melaksanakan konferensi yang bertempat di Pondok Pesantren Bimbingan Al-Quran yang ada di Singosari, Kiai Haji Ghosni Jufri. Oleh karena itu, kepada PAJ yang saat ini hadir, berkenan hadir nantinya 4 orang PAJ, 1 ketua dan sekretaris, yang kedua rois dan katib. Karena nanti kita akan melakukan kegiatan di sana. Jamnya nanti kami harapkan jam 13 sudah mulai persiapan hadir, karena nanti ada beberapa rangkaian acara dalam rangka kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi maju dari jalan organisasi ini kepada panjenengan semua di dalam rangka berkhidmat di dalam rangka dakwah Al-Quran ini. Itu para hadirin rahimahullah, hal yang penting yang kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tentunya juga mohon maaf kepada panjenengan semua, juga kepada Tabib Masjid Darul Syakir. Sekiranya kehadiran kami ada beberapa yang kurang berkenan di dalam kegiatan sore hari ini. Hadirin rahimahullah, menikah saya telah sampaikan atas nama PJJGA Kabupaten Malang. Yang terakhir ada undangan datangnya dari satu bahwa kegiatan ini nanti masih ada pertemuan Haflatul Quran di PAJ Lawang bertempat di pesantren Habib Muhammad di SMP yang alhamdulillah sekarang ketuanya juga hadir. Yang berikutnya ada undangan dari Masjid Sabilillah. Ini beliau mengharap kepada kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat, dalam acara Nuzul Quran yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret jam 20 bertempat di Masjid Sabilillah Malang, yang akan dihadiri oleh para kori-kori nasional dan internasional. Ada Ustaz Ahmad Khairi Nufandra, kori internasional juara 1 tahun 2021, kori internasional juara 2 tahun 2023. Ada Ustaz Ahmad Fauzan Muksor yang hari ini juga nanti insya Allah bisa kita harapkan barokahnya dengan latihan Al-Quran juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Jawa Timur, dan juga juara 1 MTQ internasional Hafid golongan Grup Indonesia golongan baca tahun 2020.
ada Ustaz Kapolri, juara FTQ se-Jawa Bali tahun 2018, FTQ PPTQ RRI Nasional 2022. Yang ada Ustaz Mutia Tunggul, juara 2 tilawah remaja FTQ Produksi Jawa Timur, juara FTQ 2 mahasiswa nasional tahun 2023. Yang ada Ustaz Ahmad Rizki Amalia SU, juara 1 FTQ Nasional cabang 1 juz tilawah tahun 2002. Masih banyak sekali kori-kori yang akan dihadir di Masjid Sambilan. Oleh karena itu kami berharap nanti pada tanggal 19 bisa hadir di acara Sambilan. Di samping nanti kami juga akan share undangan yang acara Sambilan dan Haflatul Quran yang berbagai Daya AJJ yang ada di Jawa Terawan yang ada di pondoknya Habib Muhammad di Seping di Terawan. Berikut untuk satu perusahaan sekali lagi membawa waktu yang luar biasa yang bermanfaat untuk berlaku lebih melalui yang dihimpun. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi umur yang panjang yang barokah, yang senantiasa ngomong kepada kita semua sehingga kita menemukan jalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih yang bukan akhiran warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PJ JKM Kabupaten Malang, beliau Ustaz Abdul Aziz yang telah memberikan sepatah dua patah kata sambutan pada sore hari. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, seyogyanya jika pada bulan yang mulia ini kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran, merenungi makna dan kandungan isinya, dan sekaligus menyimak lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaki Ar-Rasyidi. Beliau merupakan juara 3 MHG 5 juz dan tilawah STIH Nasional di Jambi tahun 2023. Pangapunten segala ini nanti mohon dan juara 3 kelas 11 MTQ Mahasiswa Nasional 2023. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustaz Muhammad Zaki Ar-Rasyidi. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zaki Al-Rashidi yang telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Semoga memberikan rahmat bagi kita semua. Amin. Sebelum mengaji bareng bersama Buya Haji Abdul Syahid, terlebih dahulu marilah kita simak bersama lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang kedua, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Ustaz Ahmad Fauzan Hasan SPD. Beliau merupakan juara 1 MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur golongan remaja tahun 2021 dan merupakan juara 1 MTQ internasional Tahfidz Grup Indonesia golongan remaja tahun 2020. Walillahil masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fauzan Musam yang telah melantunkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah. Semoga mendapatkan rahmat dan barokah dari bacaan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sebelum nanti akan kita laksanakan berikutnya acara haflah Quran, selanjutnya marilah kita ikuti acara inti pada sore hari ini, yaitu ngaji bareng bersama beliau guru kita Rais Majelis Ilmi Abuya Kiai Haji Abdul Munim Syadili. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Cilihan yaitu Kabupaten Malang, yaitu DAC seluruh Kabupaten Malang, dan dengan seluruh khususipun saudara kita bisa sekalian melahirkan cinta kepada Tuhan, mungkin bagi termasuk dengan Tuhan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam kita sangat tujuh kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan dasar tidak syafaat pun diuji kesehatan sakit alam beliau, dosa dan bangsa telah jadi anak-anak beliau, saya selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan beri bangsa satu ajaran suci beliau. Yang penting kita akhir berjuang agama beliau sehingga tidak dengan kehidupan pun dan tidak termasuk dengan syafaat. Alhamdulillah. Untuk mengadakan haflah tujuan untuk kaji Nabi Manistama'a ayatan min kitabillahi ta'ala kanat lahu bi harfin hasanah wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu nuran yawmal qiyamah. Di sini musuh kami saya barang siapa memperhatikan satu ayat dan kitab Allah, maka Allah akan mencatat baginya setiap hurufnya satu kebaikan.
wal asyru wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan akan disebutkan tempatnya dalam mengira malam. Dan barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah, maka ayat menjadi cahaya dari jari kiamat. Bersayap melalui Al-Quran atau Sufi, cahayanya orang yang ahli Al-Quran. Dan jika pun perdengarkan bacaan-bacaan yang indah, Nabi tidak sahabat. Sayyidul Quran Nabi Aswadikum di atas sultan hasanah yazidul Quran husna. Dia silakan dengan suara-suara kamu, karena suara yang indah akan menambah keindahan Al-Quran. Al-Quran itu bukan biasa untuk indahnya Al-Quran, tidak tertandingi oleh apapun. Kita dibaca dengan suara yang indah dan suara wow, akan semakin menambah keindahan Al-Quran. Terus semakin terdapur angan-angan, tidak ada suatu yang bisa membandingi Al-Quran. Dan kita ini milik sakit, pun putus dari Nabi amal Al-Quran. Tapi dahulu Iqra'ul Quran fa inna Allaha la yu'adhibu qalban wa'ala al-Quran wa inna hadzal Quran maktubatullah faman dakhala fihi fa huwa amin wa man ahabba al-Quran falyamshi. Hafalkanlah Al-Quran karena Allah akan mungkin menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Mungkin jika Al-Quran atau sektor itu tetap Quran benar-benar mencapai musik. Kenapa Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran? Kalau itu dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuannya Allah. Kita jamuan luar biasa jamuan Allah. Maka barang siapa masuk ke jamuan itu pasti akan aman sentosa. Musik itu ini dicekam. Apa kemudian menggunakan waman ahabal Quran falyamshi. Barang siapa cinta pada Quran maka berbicara. Ini kerawan batinnya termasuk ini bukan cinta kepada Al-Quran. Ini berdoa dari falyamshi berbicara. Cinta Al-Quran. Ini diwujudkan dengan apa? Dasar dengan Al-Quran. Dan musibkan kami jauh dan hadis riwayat Muslim menjawabkan inna Allaha yarfa'u bi hadzal Qur'an aqwama wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan sebaliknya Allah pun akan menjatuhkan dari Quran dan Quran ini kaum yang lain. Dan yang ini dengan adanya Al-Quran kita sangat diturunkan derajat kita insya Allah. Tapi satu Rasul pun dengan Al-Quran kita bisa akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Kalau dari situ diangkat dan dijatuhkan, kita mesti dinaikkan mengangkat derajatnya dengan Al-Quran. Bagaimana bisa diangkat derajatnya? Itu selama ini dan selama ini Quran jauh itu. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim mengalahkan alam semesta. Ayat ini diprotes kepada Al-Quran. Dan itu protes kepada apa? Ganjil mana? Ganjil apa? Kok tidak ada Nabi Muhammad dalam ayat itu? Memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Tidak ada nama Nabi Muhammad. Alam alamin akan alam semesta terdapat terbaik di dalam satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada tiga penafsiran. Penafsiran pertama, Ustaz tafsir Jalalain ini alal alamin ay ala alamin zaman ini. Beliau semua mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Ini bukan masyarakat Nabi Nabi Adam bersama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh bersama Nabi Nuh, Ibrahim Ibrahim tidak mengalahkan Nabi. Dan
Tapi ada yang mengatakan Nabi Muhammad tersebut kerana sudah masuk dalam alam Ibrahim. Bagi waktu dan keturunan. Maka ada tafsiran. Ayat ini ditafsir dan satu ayat dalam surat Fatir. Allah jawab, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Atau sekali lagi, bukan Inna Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Al-Quran. Di sini Allah mengatakan saya wariskan kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya apa? Para pewaris Al-Quran itu adalah orang yang dipilih oleh Allah sejajar para nabi-nabi Allah. Itu Allah mengangkat derajat orang-orang pewaris Al-Quran. Tidak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi Al-Quran akan dipangkatkan dengan pangkatnya para nabi. Itu baik satu boleh. Makanya dari Nabi bilang, ulama ini dalam dia di Bani Israel. Ulama dari umat itu seperti nabi-nabi yang Bani Israel, dan itu juga orang yang mewarisi Al-Quran. Dan terus yang ingin apal Quran, akhirnya akhir dibut bekas Allah masuk surga, mau sing apal Quran dibut ambil khusus. Dan diperdahului Bukhari Sahih Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Itu foto-foto menuju swarga ini. Tapi ini perjuangan masuk surga ini foto bawah. Sing bukan ini sami perjuangannya. Tapi ketika semua sudah masuk surga, maka Shahihul Quran akan dipakai khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhi khusus kalian mesti Allah. Cinta Shahihul Quran. Itu secara menghafal Al-Quran. Shahihul Quran, orang yang hafal Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Amalnya adalah dana Al-Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Itu ya Allah. Berjawab diri dan Allah akan mengatakan melalui malaikat Jibril. Iqra, bacalah Al-Quran kamu. Dan kenapa Al-Quran masuk pocong? Suatu buatan Quran Al-Quran dalam waktu sebentar Al-Quran itu. Maka khusus orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Wartaqi dan naiklah kamu. Warattil dan tampilkan Al-Quran sebagaimana kamu dulu mentampilkan Al-Quran ketika di dunia. Jadi saya juga mengatur hadis ini. Mempelajari masalah nahwu dan sampun lewat sifat fi'il Allah, fi'il madhi. Dan dulu itu dulu kan terlibat mesti double fi'il madhi. Warattil kama kunta rattal ta'ala. Tapi buatan ini warattil kama kunta turattil. Kamu dulu tampilkan. Dan itu buatan kaidah nahwiyah. Kaidah nahwiyah ini sesuatu merupakan yang sudah terjadi kok double fi'il mudhari, maka adalah ada faedah min istiqrar. Selalu umuman sengena warattil kama kunta rattalta. Tampilkanlah sebagai kamu dulu pernah menampilkan kajiannya. Tak bisa mencukup pas orang yang tampil dan lalu mencukup ya. Dan karena kamu tak kurang itu setiap membaca selalu dengan tampil. Ini sesuatu yang sudah lewat dalam film oleh punya faedah dari istiqrar. Atau kalau sesuatu belum terjadi, kok dalam film mati. Kita ada surat awal surat An-Nahl Allah jawab ada Allah fala tastaqilu. Kiamat sudah terjadi. Jadi suatu belum terjadi dalam film mati itu punya faedah tahap mungkin pasti terjadi. Wadah apa? Jadi yang saya hafal Quran didahului yaitu semua setiap ayat-ayat sampai fa'inna manzilataka hingga akhir ayat yang tak berubah. Dan menunjukkan kamu pangkat kamu sebagai ayat-ayat yang kamu
Imam Al-Haddad dakwahkan jumlah derajat dalam surga sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Dan cukup dan orang yang bisa hafal dan mentampilkan sebanyak 30 juz. Waktunya pun satu derajat yang lain itu sama dengan satu ke langit yang ketujuh berikutnya. Itu berbeda. Itu derajatnya orang yang menikah diperjuangkan. Kantos saking luar biasanya Allah mengangkat derajatnya orang yang dengan Al-Quran ini. Yang namun dia mau wong tuane ini diperangkat derajat manusia. Lebih jauh. Man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi al-basallahu wa derajat yaumil qiyamah wa huwa ahsan min dawi syamsi fi dunya. Fama dhalukum biman 'amila bihi. Kalau ada seorang anak hafal Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, bukan cuma Al-Quran, ya Al-Quran gampang. Di bagaimana? Terus tartil kok, perintah tartil, tak tertib, tajwidul huruf, wa ma'rifatul huruf. Tartil adalah mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Dan sudah benar, kecuali wa ma'rifatul huruf, mengetahui wakaf. Quran tidak akan wakafnya ketika dia tahu mana dari Al-Quran. Masakan dari ini asal tahu khusus wong sing hafal Al-Quran dan membacanya secara dengan taktil dalam arti tajwid huruf wa ma'rifatul huruf. Dan Al-Quran termasuk itu nanti. Taktil dalam termasuk itu nanti juga-juganya. Dia Al-Quran artinya dengan taktil. Dan taktil tidak cukup banyak, tajwidnya benar bagus itu cukup. Tapi dia mengetahui maknanya. Itu aku teman bukan aku. Perjuangan tidak ada yang perjuangan bisa dicapai. Kenapa? Karena Al-Quran Insya Allah mulai berkali-kali untuk surat Al-Qamar. Walaupun yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fahal min mudzakir. Di wakaf telah menentukan dua tahun disungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Maka hafalkan Al-Quran. Itu kan gampang. Orang yang mampu Al-Quran kebaiknya oleh upaya kakaya belas. Wong dikubur narasi bukan dibanggakan. Apa Quran yang harus barangnya yang dibanggakan. Apa Quran juga meninggal. Kemudian itu aku apal Quran barangnya barang yang mudah. Dan Allah berkata diulang dahulu. Walaupun yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fahal. Yang penting apa tujuannya diturunkan Al-Quran? Diturunkan Al-Quran, Allah tahu kita bukan zana ilaika baru liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Itu Al-Quran. Quran adalah kitab yang satukan yang diberkahi dan berkah tersebut dengan masuk akal keluar dari Ramadan mengqara harfan min kitabillahi kata Allah bil harfin hasanatan wal harfun la aqulu alif lam harfun lakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Orang baca ayat kitab Allah maka Allah catat artinya setiap huruf kebaikan diberikan dari 10 kali kebaikan. Dan saya mengatakan alif satu huruf tidak, tapi alif huruf sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan mau alif lam mim dan dikabul kebaikan. Itu di dalam Ramadan untuk dibacakan lebih banyak untuk berkah. Dan tanpa bisa dibuat untuk apapun. Untuk berkah Al-Quran tidak bisa dilakukan lagi. Dan ini ubah tujuan awalnya dabbaru ayat ini wal yatadabbaru ulul albab. Agar umat ini mau tadabbur alim-alim dengan kita Al-Quran dan mampu tadabbur. Karena kalau Al-Quran sedang tadabbur. Contohnya kita tadabbur di awal surat Al-Baqarah Allah tahu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ini
Kemudian itulah kita dalam Quran yang dari peradilannya petunjuk bagi alam semesta. Ini menjawab doa kita. Di surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan pada jalan yang lurus. Jangan boleh menunjuk dari kita lawan itulah Al-Quran yang tidak terpakainya jika petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau petunjuk yang Al-Quran, jangan turun. Mau petunjuk yang dengan Al-Quran ini adalah Al-Quran. Kenapa Allah sifatkan bukan dalikal kitabul aziz, dalikal kitabul azim, tetapi dalikal kitabul lawan. Kan sebenarnya apa petunjuk sifatnya harus tegas, harus pasti. Jadi kalau kita ditanya Quran sekarang, mungkin dalam kita masih terusah ini mungkin kira-kira jangan mungkin kita harus tegas petunjuk. Sama Quran fungsi sebagai petunjuk, maka harus sekali tidak ada keraguan di dalam. Dan bagaimana menghilangkan keraguan ini? Maka Allah jawab dan akhir surat Fussilat menjawabkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah jelas berbagi akan saya tampakkan kebenaran ayat-ayatku di penjuru dunia dan dalam diri mereka sampai tampak jelas bahwasanya Quran kebenaran yang hak. Tidak ada keraguan dalam waktu yang cepat. Waktu yang terdekat pun tak tahu dengan Al-Quran. Ini Quran sudah terbuktikan. Mungkin wonten yang namanya sudah Al-Walid bin Mughirah. Itu banyak sedang Al-Quran saking dia tapi pada kali ini. Wonten surat Nur ini yang Al-Quran bukan Al-Walid bin Mughirah. Dan silakan masalah apa? Saya akan surat Al-Mudaththir. Allah jawab, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida." Al-Walid bin Mughirah. Dan tinggalkan apa? Biarkan rakyat wa man khalaqtu wahida. Sadar sendirian. Wajahkan pula malam menghasilkan bagi orang itu harta yang sangat banyak. Wabadina syuhuda dan anak-anak laki-laki yang luar biasa. Wabahan pula dan saya bukan menjadikan perempuan itu nikmat yang luar biasa. Al-Walid ini ketika turun surat awal surat Al-Mu'min juz 24 ini. Rasulullah kata itu dibacakan di samping Ka'bah. Ayatnya ini Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiril dhanbi wa qabilid dhanbi syadidil iqabi bil qawl la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ayat itu boleh nanti dibacakan di Ka'bah. Pas kemudian Al-Walid maka Al-Walid muncul dengan itu terbuka. Nabi tahu diulang-ulang, semakin kali itu semakin luar biasa berulang-ulang. Kajian beberapa mengatakan baru saja saya dengarkan kalam yang tidak mungkin satu masuk buat karena sendiri. Dan kalam ini atasnya mengandung kehebatan, bawahnya mengandung kemanisan. Dan tidak mungkin orang awam orang bermain seperti itu. Ataupun hampir percaya pun percaya tapi wonten yang pintar tapi segi Abu Jahal pintar segi Abu Jahal ngerti orang itu sudah sombong pasti akan terbentukkan gayanya. Jadi iblis itu pintar yang ngomong dibanding orang ngomong dikira sombong akan terbentuk dari Abu Jahal. Abu Jahal itu sebetulnya maka dipancing umarnya sombongnya Al-Walid ini. Abu Jahal akan dengan keadaan melarang sekolah kamu yang dan mengakui Nabi Muhammad sampai akhirnya muncul kesombongan. Dan bahkan innahu fakar wa qaddar fa qutila kaifa qaddar
thumma qutila kaifa qaddar thumma nawar thumma abasa wa basar thumma adbara fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlun rasyad. Akhirnya Al-Walid ini punya kesimpulan berpikir dia mengatakan tidaklah Quran kecuali ucapan seorang anak manusia dan tidaklah manusia sedikit yang mempercaya seperti itu tidak sempurna. Dan ketika dia sudah kafir, Allah jawab sausbihi saqar, maka dia akan saya masukkan dalam neraka saqar. Wa ma al-akhiri Allah jawab alaiha is'ata asyar, di atas neraka saqar ada 19 malaikat. Di ayat bawahnya Allah jawab وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم tidaklah saya jadikan bilangan 19 itu kecuali menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Kafir akhirnya orang-orang bukan cukup malaikat sijil, malaikat coklat bagi Pak Amin bermujahid benar atas surahnya kepada orang kafir. Kemudian dia sedemikian lagi utul kita agar orang ahli kita mencari keyakinan dengan Al-Quran. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, orang yang semakin bertambah keimanannya. Wa yaqulan nanti di mana orang mencari keyakinan Al-Quran dengan bilangan 19 itu. Itu ada seperti angka 19. Jadi yang luar biasa. Dengan tanda dosa ayat Bismillahirrahmanirrahim sudah tampak kebenaran Al-Quran. Kau usah terus ayat amal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim tampak mukjizat Al-Quran. Yang wajib diutus Nabi yang jauh itu beliau wafat, mukjizatnya di bawah wafat. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya ditinggalkan di kita semua. Kan budu-budu yang berdiri di tinggal mukjizat yang kemudian dikatakan Jadi kita baca coba dan cermati Bismillahirrahmanirrahim Bufewatan kita dan sopalah heran ini Bismi adalah ayat Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Maksud bahasa itu tidak ada rasulnya. Tapi di Bismillah tidak ada rasulnya. Orang Jawa kan juga yang dijual dulu. Kan ini jumlahnya adalah 19. Untuk si problem itu jumlah bab dalam Al-Quran dihitung kabeh bisa dibagi dengan angka 19. Jumlahnya lafaz tersebut itu jumlah Quran bisa dibagi angka 19. Jumlah lahul jalalah Allah itu bisa dibagi angka 19. Apa saja rohim jadi kira-kira sakit bukan manusia dan seperti itu. Nah, Muhammad berkata komputer itu. Tapi bahkan jauh lebih daripada komputer. Kenapa? Ini kita akan subhanallah Al-Quran telah wahyu dari Allah dan kepada Nabi. Dan kesulitan jumlah surat dalam Al-Quran kita 114 bisa dibagi dengan angka 19. Dan jumlah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran untuk kita di surat Al-Quran kita akan baca Bismillah dikatakan 113. Ternyata yang bilang di surat At-Taubah di video itu surat At-Taubah ada 2 Bismillah. Ternyata Allah jawab innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala yawatuhi muslim. Dipancet cuma surat 100 bisa dibagi dengan angka 19. Kok Bismillah ini orang sudah yakin Al-Quran adalah wahyu dari Allah bukan buatan Nabi. Mungkin bukan malih ini bukan siklus dari terangkan itu masalah jasadnya Fir'aun. Allah jauh
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Kafir surat Al-Baqarah Allah jauh pada hari ini saya selamatkan jasadkan dua Fir'aun untuk menjadi tanda orang sesudah kamu. Nabi Muhammad pernah bersiap tidak pernah mengatakan jasadnya Fir'aun masih utuh dan betul sebutkan sampai-sampai kita mau jasadnya Fir'aun itu Al-Quran mengatakan terbukti wonten ayatnya selama ribuan tahun orang mengatakan teori itu namanya geosentris, bumi pusat peredaran tanah surya. Kita kan bagaimana? Apa katakan? Wadaran jibala tahsabuha jamidatun majjadahum al-sahab. Kemudian gunung-gunung dia kan gunung bergantian dan berputar. Dan dimodelkan wasyam sudah jadi di mustaqbal matahari kata proses saja. Dan teori geosentris selama ribuan tahun dalam dogma gereja itu mengatakan bumi pusat antara surya. Yang terbukti yang benar Al-Quran mengatakan wasyam sudah jadi sudah balik dan itulah Allah sudah janji akan menampakkan kebenaran ayat Al-Quran dan sampai tampak jelas bahwa Quran adalah yang hak. Bahkan yang terbaru ini sudah beredar ini di NASA itu melihat setiap tahun ini ada satu hari di mana benda-benda angkasa itu bergerak dengan begitu terang tertibnya itu anggapnya terjadi di selain dari satu itu dan ternyata itu selalu terjadi di bulan Ramadan karena itu modern ini tafsirnya Ibnu Abbas salamun ya hatta mafa'il fajr seperti itu yang kata jika Allah berani mengatakan satu ayatina Quran berkunjung maka sifatnya harus jelas, tegas, dan tidak terpikirkan. Kata sudah yakin dengan Al-Quran, maka pantas Al-Quran jadi petunjuk kita, jadi acuan kita dalam segala. Ini dijawab, ini nasibah mustaqim, dijawab dari kalian kita dan berfikir dan berfikir dengan Al-Quran. Jadi nanti mulai modern. Seorang anak menghafal Al-Quran, ngamal di sini Al-Quran, tata desai, jajaran yang soleh seperti itu, maka perempuan dengan kiamat akan diberikan mahkota. Perempuan sekarang perempuan itu kan kacul, perempuan itu tak bisa ngaji belas, barokah anak yang melakukan amal Al-Quran, nanti akan diberikan mahkota dan mahkota ini terangnya menerangkan terangnya matahari di rumah. Apalagi yang mengamalkan sebenarnya itu Allah mengangkat derajat umat Muhammad dengan Al-Quran. Bisa maksudnya pun kita yang harus hati-hati. Allah pun akan menurunkan derajat umat Muhammad dengan Al-Quran. Bagaimana bisa terjadi? Jadi wonten teng surat Al-Furqan wonten yang lebih surat Al-Furqan Allah hikayatkan menurunkan Nabi Muhammad. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Katalah Rasulullah Muhammad, ya Rabb, ya Tuhanku, sungguh kaum telah menjadi acuan yang dihancurkan karena kenal Al-Quran. Quran dibuat pasal tapi kalau di bawah 12 anak-anaknya yang sholat Quran kan susah belas dan mereka itu susah. Dan ketika Nabi matur yang ini Allah jauh wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jawab demikianlah sajakan bagi yang Nabi musuh dan Quran sudah buat dosa. Ternyata orang yang menghancurkan Al-Quran adalah musuhnya dari Nabi. Betul-betul baca sebelum dia kali itu bukan musuhnya dari Nabi. Masihlah selawatan yang dia dipahami. Masihlah sebenarnya dijarahkan dan kanjeng Nabi. Terawih karena mendapat puas. Sejarah waktu kita puas karena tidak. Tapi Al-Quran disambut. Quran tadi atau di pojok anaknya kesokongan Quran itu
peduli sama sekali. Itu berarti musuhnya Nabi Muhammad. Allah menjadikan begitu itu rendahnya orang yang tidak menghargai Al-Quran. Itu karena kita mesti memiliki akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dan termasuk yang mencintai Al-Quran, putra-putra terus betul-betul keahlian Al-Quran dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Quran dan selamat tetapi pada akhirat sehingga pertemuan surga dan isyarat tempat dan surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan di bermanfaat masyarakat dan kira-kira bermanfaat Inna Sallallahu Alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah ahsan jazak. Telah kita simak bersama ilmu-ilmu yang begitu luas dan dalam tentang Al-Quran dari beliau kita Kiai Haji Abdul Musyadiri. Mudah-mudahan kita semua dapat menghayati, meresapi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada acara yang terselip dari Sahibul Hajah atau tuan rumah yang mana pada sore hari ini akan melaksanakan kegiatan santunan kepada adik-adik kita yang lama, adik-adik yatim, yang mana sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada ananda tersebut ini. Mereka ini adalah yang aktif dalam pembinaan Al-Quran yang diasuh oleh Kiai Haji Ghazi. Ananda yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan, yaitu Ananda Sebastian, yang kedua Ananda Ezar, Ananda Evandra, Ananda Abdurrahman Al-Qurni, Muhammad Zidni Ilham Nafi'ah, Ananda Ardinia. Dimohon kepada Ananda yang disebutkan ini untuk maju ke depan untuk menerima santunan penghargaan dari takmir Masjid Al-Syahid. Dimohon kepada Al-Mukarram Abuya Haji Abdul Musyadiri, kemudian untuk Ketua Takmir Ustaz Muhammad Anwar dan Bapak Haji Junaidi untuk secara simbolis memberikan santunan kepada Ananda yang disebutkan tadi sebagai bentuk apresiasi penghargaan kepada Ananda yang sudah aktif dalam pembinaan Al-Quran. Dipersilakan. Salatullah salamullah ala Mudah-mudahan Anda semakin rajin lagi dalam mengaji, ya, dan semakin pintar ngajinya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran Karim yang terakhir untuk acara haflah qiraah pada sore ini yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Fahrul Razi. Beliau merupakan juara 1 MTQ se-Jawa Bali tahun 2018 dan merupakan
pemenang MTQ Nasional tahun 2022. Pada Yawudi persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah dikasih bersama baik pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang terakhir untuk acara pada sore hari ini. Insya Allah masih banyak sekali poin-poin